Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, kalau sahabat semuanya mendengar kabar ini, Haji 2026, jamaah haji dilarang berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina demi keselamatan. Mungkin sekilas terdengar wajar, tapi pertanyaannya sederhana. Kenapa larangan ini baru ditegaskan sekarang? Dan apa benar ini murni demi keselamatan atau karena trauma besar yang belum sembuh sejak Haji 2025? Sebelum lanjut, pastikan sahabat semuanya subscribe dulu, karena konten seperti ini jarang dibahas jujur dan utuh. Kita mulai. Sahabat semuanya, secara konsep, larangan jamaah berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina tidak salah. Jaraknya jauh, cuaca ekstrem, kepadatan manusia sangat tinggi. Mayoritas jamaah Indonesia juga usia lanjut, punya penyakit bawaan, dan stamina terbatas. Dalam teori manajemen massa, pergerakan jamaah harus terkendali, dan itu biasanya dilakukan lewat transportasi resmi seperti bus Taradudi. Jadi kalau dilihat di atas kertas, aturan ini rasional, manusiawi, sesuai standar keselamatan internasional. Masalahnya, ibadah haji tidak terjadi di atas kertas. Sahabat semua, kita mundur sedikit ke Haji 2025. Apa yang terjadi waktu itu? Jamaah diturunkan di Musdalifah tanpa kejelasan. Bus tidak datang berjam-jam. Tidak ada informasi. Tidak ada kepastian. Akhirnya apa? Jamaah berjalan kaki massal ke Mina. Ada yang kelelahan, ada yang tersesat, ada yang jatuh sakit. Dan ini bukan 1-2 kloter. Ini fenomena sistemik. Dari sudut pandang otoritas Saudi, kejadian ini adalah kegagalan besar pengendalian massa. Bagi dunia internasional, ini alarm bahaya. Jadi jangan heran kalau di 2026 muncul kebijakan super ketat. Jamaah dilarang berjalan kaki. Ini bukan inovasi, ini reaksi trauma. Nah, sahabat semua, disinilah masalah utamanya. Larangan jalan kaki ini bukan hasil evaluasi mendalam, tapi langkah penguncian risiko agar jamaah tidak bergerak bebas, agar tidak ada lagi video viral, agar chaos 2025 tidak terulang secara visual. Bahasa resminya, demi keselamatan jamaah, tapi substansinya, demi mengendalikan pergerakan jamaah sepenuhnya. Dan kebijakan seperti ini sangat berbahaya kalau tidak dibarengi kesiapan sistem. Sahabat semua, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling jujur. Kalau jamaah dilarang jalan kaki, tapi bus tidak datang, jamaah harus bagaimana? Ini bukan pertanyaan provokatif. Ini pertanyaan kemanusiaan. Karena di lapangan, jamaah tidak boleh bergerak. Tidak ada tempat berteduh layak. Stamina terus turun. Malam semakin larut. Dalam kondisi seperti itu, jalan kaki justru sering menjadi bentuk penyelamatan diri, bukan pelanggaran. Kalau aturan melarang satu-satunya opsi yang tersisa bagi jamaah untuk bertahan, maka yang salah bukan jamaahnya. Yang salah adalah sistem transportasi, manajemen waktu, dan koordinasi petugas. Jadi, mari kita jujur, larangan jalan kaki ini adalah cermin besar yang memperlihatkan sistem masih rapuh, manajemen belum solid, trauma 2025 belum benar-benar diselesaikan. Kalau sistem sudah kuat, bus pasti datang, jadwal jelas, jamaah tenang, maka larangan tidak perlu diteriakkan, karena jamaah tidak akan mencari jalan alternatif. Yang perlu kita garis bawahi adalah, keselamatan jamaah tidak cukup dijaga dengan larangan. Keselamatan dijaga dengan kepastian layanan, kehadiran negara, dan sistem yang bekerja saat krisis. Kalau kebijakan hanya keras ke jamaah tapi lunak ke sistem yang gagal, maka yang dikorbankan tetap jamaah. Sahabat semuanya, larangan jalan kaki dari Musdalifah ke Mina ini bukan terobosan besar, tapi peringatan keras bahwa Haji 2025 meninggalkan luka dalam. Tantangannya sekarang bukan membuat aturan lebih ketat,
tapi membuat sistem lebih manusiawi dan bisa diandalkan. Kalau sahabat semuanya setuju bahwa jamaah tidak boleh lagi jadi korban kekacauan sistem, tekan like, subscribe, dan share video ini. Biar isu haji dibahas dengan akal sehat, bukan sekadar slogan keselamatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil maram وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.